Berarti kalau anak Jaksel, kalau bawa gitar ke kafe-kafe daerah Jaksel gitu yang ada kerikil gitu kan, berarti emang lu udah siapin drum dari handphone ya? Maksudnya orang lihat gua ngomong kehidupan nih di sosmed. Iya. Kalau ketemu kan sama aja kayak sebenarnya bener begitu. Iya, bener. Berarti mental coffee shop ya. Tapi sebenarnya 90% masalahnya mungkin relationship doang. Relationship ya? Doang. Saat aku mulai lupa. Agak Jaksel dong cuy. Wih, ini Jaksel banget, Fred. Kurang. Ini udah Penampilan lo aja nggak Jaksel banget lo. buset gua anak Duren 3 ini. Duren 3 emang masih Jaksel cuma mepet ke Anak Duren 3. Kalibata City. Iya sih, bener. Rata-rata emang pengamen gitar akustik semua isinya kan. Ini gitar lo udah lama emang? Udah lama ini gitar dari waktu konser Slang. Kan Bimi bagi-bagi gitar. Nah, gue dapet kan 75 nih. Keren nih gitar lo lihat ada metalnya, ada bayi. Ini bayi nih, Mbak. Lo tau nggak ini bayinya siapa? Ini kan sekarang udah jadi pegawai pajak. Iya. Bener jadi pegawai pajak tuh, ada bayi jadi naganya itu. Ini Bang Iwan Fales nih, OI. Itu Iwan Fals masih umur 33 tuh. Nggak, waktu masih manggung di Budut. Dia kan fansnya banyaknya anak Budut. Dia alumni Budut. Alumni Budut, Budut Pusat sama sekolahan gua. Tapi lu Kurang Jaksel emang gua. lu lihat tuh buku gua aja tuh. Ya kan, anak Vespa banget ada bener. Iya bener. Emang judul buku apa itu? Ini dia judul, pokoknya ini tentang skena-skena Skena Jaksel lah. Anak Jakarta Selatan Kalau ya. Jaksel lagunya Malik and Essential. Kayak gimana tuh? Yang Malik, Malik. Oh, rada-rada ngejazz gitu ya. enggak itu Malik sama Bolot. Itu Malik. Malik. Tapi lo harus Jaksel banget lo, soalnya ada teman gua. Siapa? Dia udah diri lama tadi. Teman gua dia tahu skena Jaksel. Coba panggilin. Soalnya gua kan emang asli Depok ya kan. Jadi kalau Depok mungkin kultur Depok sama Jaksel rada beda secara tongkrongan dan secara style. Iya. Ya Cuma kan? agak lama dia, lagi dilukis. Oh, lagi dilukis. Coba lu panggil deh. Ini ada teman gua. Oja, oke. Oke. Weh, Weh, Kang. gimana ya, udah? Ya, sini, Bang Boses. tengah aja. Tengah-tengah. Gimana nih? Gua pulang ya. Jangan. Gimana nih, Jak? Aman, Kang. Aman ya? Langsung nyanyi lah. Nanya. Jaksel biasanya lagu-lagu jazz kebanyakan ya. Jaksel lagu-lagu jazz petikan-petikan masuk. Petikan masuk, Disco atau jazz masuk. Pokoknya Oke. lagu-lagu yang bikin suicidal. Suicidal. Iya. Pembunuhan. Oke, itu antara Pembunuhan suicidal bukan, artinya. itu kan bunuh diri. Bunuh diri ya. Tapi kalau Jaksel itu kan Hah? lagu kita antara kenceng banget sekalian disco atau yang galau abis-abisan. Galau banget. Berarti yang temanya tentang kopi dan senja gitu ya. Masuk itu. Masuk Itu coba ya. masuk, Coba masuk. kita nyanyi dulu bentar Oke, ya. yuk. Oh. Terngiang Bikin anjing, gue pikir lagu orang gue pikir. enggak lagu Oke, bikin. improv, oke. Terngiang dengan aroma torabika di sisi selatan ibu kota. Kok merek kopi itu? Nggak boleh. Itu merek kopi. Kita ganti. Oke. Kita ganti. Terngiang aroma americano, ku duduk di sebelah barista ganteng, berjalan di kerikil kafe yang indah, nikmati senja dalam kehangatan. Kulihat sastra dan juga si Oza. Asik. Meminum kopi sambil bercanda. Espresso, espresso semuanya. Espresso, espresso lagi. Espresso, espresso, espresso.
sambil menikmati lagu Star and Rabbit. Jaksel banget gak tuh lagunya? Jaksel ya? Jaksel. Itu udah drumnya aja udah connect kan. Berarti kalau anak Jaksel kalau bawa gitar ke kafe-kafe daerah Jaksel gitu yang ada kerikil gitu kan. Berarti emang lu udah siapin drum dari handphone ya? Udah, tapi harusnya tadi kan gue senar biasa, harusnya yang oh iya. Itu tadi Iya, friend bener. Drum-drumnya apa tuh yang Wet Tooth and Company model-model kayak gitu kan. Dan Iya, juga espresso sebetulnya. espresso bukan espresso. Ekspresi. Espresso ya benar. Espresso apa espresso nih? Espresso. Espresso. Harusnya. Oh, berarti gue salah, ya kan? Hah? Paket itu ekspres. Ekspres paket, lebih ke paket. Oh iya, berarti Lebih ke paket kopi yang ekspres kan? Iya. Oh iya benar. Itu mata uang Filipin. Emang iya? Peso. Oh iya, peso, bener. doang. Berapa peso, ya kan? Dikeluarin pisau daging. Espresso. Espresso yang betul, begitu. Berarti kalau di Jaksel tuh emang kafe-kafe yang menurut lo yang pas untuk ngomongin kehidupan, bisa gitu kan? Kehidupan, masa depan. Ya, itu yang model-model kafe itu kayak gimana tuh? Nah, sebenarnya kita kalau di kafe-kafe banyak kan ngomongin cewek ya. Oh, cewek. Karena kita kalau ngomongin kehidupan di Twitter biasanya. Oh gitu. Beda kan. Benar. Yang penting orang lihat gua ngomong kehidupan nih di sosmed. Iya, Kalau ketemu kan sama aja kayak cewek dong, sebenarnya begitu. Iya, bener. Berarti mental coffee shop ya. Mental coffee shop. Berarti kalau ngomongin cewek-cewek di kafe gitu, cewek-cewek ngomongin apa dia tuh? Nah, cewek-cewek ngomongin kan cowok ngomongin cewek kan. Cewek ngomongin cowok. Iya. Nah, yang non biner ngapain tuh? Nggak tahu gua. Nah. Gua ngomongin Dia apaan kan? kayaknya ngeliat foto Jangan spesifik. Jadi sih. Ya, masing-masing ada obrolan lah. Masing-masing ada obrolan. Soalnya plan, kalau di Depok kan menurut gua kafenya tuh udah mulai banyak. Di Depok. Di Depok tuh. Pokoknya yang ada live musiknya, ya kan. Benar. Jadi penonton bebas berekspresi. Iya. Tapi lebih banyak warkop sekarang. Lu yang warkop sekarang. Kalau lo ke Depok, kalau nggak ke warkop, bukan anak Depok. Oke, harus kudu warkop pokoknya. Kudu warkop. Kudu warkop. Iya benar. Di Depok tuh ada namanya Warkop Kumuhadamang. itu kayak banyak deh cuy. Ada mang kayak Ini warkop. warkopnya emang yang punya orang Sunda, friend. Tapi doi anak skena underground. Oh, skena Sunda. Yoi, skena Sunda. Oke. Jadi namanya Warkop Kumahadamang. Jadi dari band-band kayak band-band semua band-band indie tuh kalau nggak datang ke Warkop Kumahadamang, lu belum anak Depok banget. Oh, warkop Kumahadamang. Kumahadamang. Skena Sunda ya. Skena Sunda. Yang nongkrong belum tahu siapa? Yang nongkrong tuh kayak Ambon Kill, Speed Kill. Oh gitu. Ambon Speed tuh nongkrong Ambon situ. Kill. Yang NATO kan yang NATO. Yang NATO, iya. Doi Depok dia. Doi enggak, rumah Manggarai, cuman sering kadang main ke Depok. Iya, bener. Terusnya juga ada namanya Pancong PLN. Pancong PLN. Pancong PLN. Oh. Kalau lo belum ke Pancong PLN, belum anak anak Depok. PLN. Belum anak PLN. Nah, soalnya di situ banyak anak magang PLN yang baru mesen pancong di situ. Gitu sih. Ayam babe. Ayam babe. Ayam babe juga ada di sono. Jadi kita nongkrongnya tuh ini ayam babe depannya lapangan bulu tangkis. Oke. Nah, jadi kita abis makan ayam babe sambil ngelihat wasit bulu tangkis main. Oh, kok wasit main kan? Wasit ya menengahi, yang main pemain. Nah, itu uniknya Depok. Iya. Uniknya Depok. Pemainnya malah jadi wasit. Wasit yang jadi pemain. Ya, dia wasit aja namanya harusnya, bukan pemain jadi wasit Nah, kan. wasitnya latah, friend. Wasitnya latah. Wasitnya apa? Wasitnya Maksud latah. Lata gimana kan orang mainnya? Pas dia lagi semes gitu. Dia dari tangga langsung turun. Sini saya aja. Pokoknya lo harus ke Depok, lo harus nyobain Iya. sama ayam babe, Pancong PLN sama Warkop Kumahadamang. Oh. Iya. Di situ pokoknya Warkop yang wah, Depok banget lo nongkrongnya di situ. Wah, temanya Sunda ya, sana ya. Sunda, ya, karena kan pas kita masuk tuh ada suara-suara degung. Ting nang. Nenek disambut begitu. Dia kan kicunya emang Pangeran Depok. Pangeran Depok. Pangeran Iya. Depok. Dia pernah bunuh Raja Depok. Dia sekarang Pangeran Depok. Pangeran Depok, iya. Bener oligarki Ada. kerajaan. Iya, Oh. bener. Iya, Pak. Keras juga ya. Nah, ya kan sekarang lu anak Jaksel nih. Iya. Nah, lu wah dibilangnya ini Jaksel nih. Nah, Apa King of King of Iya, Jaksel. Jungle ya kan Jaksel. Jaksel. Ya. Oh, jangan kan utan, ya Nah, kan. lu bisa Jangan dapat- Roses. Iya, dapat posisi gitu gimana aja? Nah, gue dapat sebenarnya kan itu kan dari netizen kan, bukan gue yang bilang Prince of Jaksel, bukan orang bilang Prince of Jaksel. Walaupun nih akhir-akhir ini kayak tahta gue juga ada risiko lengser juga. Oh gitu. Iya. Kira-kira yang membuat lo lengser Nah, tuh siapa tuh? Tahta gue kayaknya mau kambil sama
Satria Mahathir tau gak lu? Satria. Oh, tahu gue anjir tuh orang. Iya, karena dia bilang, dia ngomong, gue circle Jaksel, dan gue gak mau punya cewek android, kata dia begitu. Anjir. Satu, gue kalah di poni, ya kan, dia poni 2006 masih dipakai sama dia. Iya benar. Nah itu gue udah kalah tuh. Gue tahu tuh beritanya tuh. Emang apa? Tatoan juga. Tatoan. Dulu nipu. Emang iya? Dia nipu iPhone. Nipu iPhone. Dan dia. Tapi menurut gua, kingnya masih elu. Karena lo udah ke New York sama ke Jepang kemarin. Nonton Fujiro. Nonton Fujiro. Mahathir paling masih nonton kebakaran. Kagak paling masih nonton apa namanya? Festival jajanan. Nah, tapi Mahathir nih hitungannya mbak-mbak sebetulnya. Oh, mbak-mbak. Maksudnya bukan karena dia kayak cewek ya, tapi dia MBA 2 kali sama cewek memang. Oh gitu. Jakselnya di situ. Oh, jakselnya di situ. Wah. Dia selingkuh. Waktu ceweknya lagi hamil 9 bulan katanya dia sendiri ya, gitu. Itulah sisi jakselnya dia. Teman kita anak Palembang MBA anak orang juga. Bukan. Perantauan ya. Kalau di Depok itu bukan, kalau di Jaksel kan namanya MBA. MBA. Kan kalau di Depok tuh namanya LDR. Kok LDR? Lo tau singkatan LDR? Long distance relationship. Salah. Salah. Lahir 2 rencana. Kan nggak direncanain kan? Iya, Lu iya, gak? iya, Buat lahir gak direncanain. Jadi kalau curhat sama orang Depok kenapa tuh kayak bro gue LDR nih? Oh, salah tangkap tuh Jaksel. Salah tangkap. Bandung. Nah. Enggak, ini rumah sakit Setia Mitra. Makanya kalau sama orang Depok tuh lo, kalau mau curhat sama orang Depok tuh lo kudu menetap di Depok selama seminggu lah. Oh ya biar tahu dulu. Lo harus tahu kultur Depok dulu, ya kan? Main-mainnya kemana? Berarti MBA di Depok apa? LDR. Oh, gua kira makan babi asap. Itu ada di daerah Juanda. Iya, Banyak lapo-lapo di situ, ya emang. Tapi kan kalau Depok kan kafenya agak sedikit, menurut gua yang bagus bisa kehitung sama gua lah, ya kan. Ini kalau menurut gua. Kafenya, tapi kalau Jaksel banyak, friend. Banyak. Dan kafenya itu menjual space gitu. Iya. Bener nggak? View-nya asik. Betul. Bener nggak? Dan banyak kafe yang apa ya, interiornya sengaja dibikin kayak rumah-rumah gitu. Jadi kayak bentuknya seperti rumah kafenya. Itu banyak tuh Jaksel tuh. Nih kalau berarti syarat kafe nih yang di Jaksel tuh ada apanya tuh? Syaratnya kan kalau yang suka temen gue bahas kan kalau coffee shop ya itu kan ada kerikil sama kaktus dibilang. Terus itu kalau coffee shop. Nah kalau kafe memang gue nih kalau ada yang pengusaha mau bikin kafe ini tips aja nih. Lu bikin kafe yang suasananya serumah mungkin. Karena apa? Ya, anak Jaksel nggak betah di rumahnya yang asli gitu. Jadi harus cari kafe-kafe seperti itu. Pantesan banyak ada rumah-rumah bentuk lama cuy. Benar. Gitu. Rumah peninggalan VOC ya? Iya, foto-foto Chinese gitu. Iya, benar-benar orang pokoknya kalau di Jaksel tuh kalau pernah ngunjungin ada foto-foto Belanda, orang Belanda main gundu kayak gitu-gitu kan. Yang daerah Blok M Pasar Raya situ ada. Emang lagi lomba waktu itu kan, diabadikan jadinya. Emang berarti anak Jaksel itu dia udah ini, maksudnya sama rumah tuh udah sama rumah tuh kayak cuman gue mau terima tidur doang cuy gitu. Ada kalimat-kalimat begitu. Iya sih bener ya. Keluarga di Jaksel tuh orang tuanya baik-baik ya. Bener baik-baik. Sebetulnya. Udah gitu secara ekonomi bagus-bagus, friend. Apa jangan-jangan kultur Jaksel tuh kalau orang tuanya baik dibikin orang tua gue jahat nih gitu. Iya. Kayak orang tua gue jahat. Kenapa? Lu mobil dikasih. Lu uang jajan dapat juga gitu. Uang jajan dari mana? Ya dia nggak support passion gue ngeband. Nah, gitu. Bener. Soalnya kalau di Jaksel dibikin ceritanya dramatis banget ya. Karena semakin sedih ceritanya kan semakin dia hunting cewek tuh gampang disenop gitu. Oh gitu. Jadi pas lo datang ke coffee shop ketemu cewek yang lagi duduk sendiri tiba-tiba mesen aja. Tapi sana nggak mesen es jeruk kan kalau di coffee shop? Jarang. Lemon squash. Lemon berarti jeruk juga kan? Lemon iya. Squash artinya? Ada olahraga squash tuh. Minumannya lemon yang bikin squash ya gitu. Iya bener. Kalau di Depok tuh rata-rata misalnya mang es jeruk 1. Iya. Campur susu saset. Udah itu tuh. Nah, iya. Jeruk susu ya. Jeruk susu. Jeruk susu. Tapi lagi ditorekan. Iya bener, tapi lagi ya. Kece ngomongnya berantakan. Begitulah. Cerita sedih kan jadi. Cerita sedih. Tapi kenapa cewek Jaksel kok kalau denger cowok cerita sedih bisa dibawa pulang? Makanya, tapi harus ceritanya, jangan semena-mena sedihnya doang. Cewek juga gak tertarik. Kemarin temen gue ke Duckdown kan, deketin cewek langsung ngeliatin surat cerita orang tua gitu. Ya gak gitu juga kata gue. Lo harus
tetap harus ada pendekatannya. Oh gitu? Tetap harus ada lah. Tiba-tiba ngasih surat cerai juga kaget juga sih ya. Iya, makanya. Makanya setahu gue kan cewek sama cowok, wah itu prestasinya keren nih. Wah sekarang Kayak gitu lagi bang ya. Iya benar. Masih kasihan banget dia. Kemarin Heeh. orang tua gua. Gue dulu pas kecil dipukulin sama bapak gue gitu tuh kemakan tuh. Kemakan nih. Soalnya, friend, gue kalau ke daerah Jaksel nih, temenin gue ke daerah coffee shop bagus gitu lah. Omongannya tuh ada kata-kata tertentu gitu, misalkan which is ya kan, biasalah gue kena mental head lah ya kan. Nah, iya. Lagi jujur li. Itu gue sebagai orang Depok datang ke situ kayak merasa anjir gue lagi di dunia mana ini kan. Iya, Biasanya kalau orang di Depok kan, lu ngapa sih? Muka runyem banget hari ini. Ya kan? Iya. Biasa emak gue ya kan. Pengen gobat gue kerja, padahal kan gue lagi males banget. Level kan kayak begitu kan. Jawabannya begitu kan. Kalau Jaksel tuh lebih ke keluarga, ya kan, kehidupan pacaran, ya kan. Kalau Depok tuh lebih ke ya lo di rumah mulu ya kan. Nyari kerja kayak gitu kan kalau Depok gitu tuh. Kalau ya Jaksel sebenarnya 90% masalahnya mungkin relationship doang. Relationship doang. Itu udah rumit banget bagi kita gitu. Itu udah susah tuh. Dan kalau tadi bahasa-bahasa kayak which tuh agak-agak Jaksel 2004 lah bisa gue bilang ya. Oh gitu? Itu levelnya tuh udah bawah gitu. Oh berarti ada kamus-kamusnya juga, Jay? Iya, sekarang kalau orang ngomong which depan gue kasih Google Maps lu ke Jakbarnya soalnya. Emang ini 2023, tolong dong upload udah juga. beralih cuy, anak Jakbar sekarang. Oh gitu. Sekarang kayak which tuh udah terlalu basic lah. Kita kan udah ada kayak ya evolve terus juga bahasa Jaksel kan. Soalnya kalau di Depok nih, ada anak Depok tiba-tiba ngomong which is, itu kita singkirin. Ayo singkirin. Kita timpukin buah naga. Sampai mukanya merah pokoknya. Ungu dong. Sampai ungu mukanya. Iya kan? Iya. Oh lo udah mempercemar bahasa Depok lo gue bilang tuh. Kan sekarang Jaksel udah diinvasi nih dari anak muda Depok ke Bekasi nongkrong di Jaksel. Betul. Nah, lu bisa bedain nggak tuh? Nah, pas kalau dari aromanya kan, wah ini aroma pabrik. Nah, benar. Lo kan sebagai Jaksel ori ya kan? Iya. Lo bisa ngelihat, wah ini mah anak Jatiwaringin ya kan datang kemari. Betul. Ini anak Sawangan kemari kan, kayak gitu. Coba cara membedakannya gimana, Pren? Bener nggak, Pren? Iya kan kayak Apos kan kita kelihatan tuh baunya juga beda Apos. Kalau Apos kan kita lihat nih. Bau kereta api kan. Jakarta Timur ya kan. Jakarta Timur nih bener. Kalau Hapas Utagol main ke Jakarta Selatan, pasti di kantongnya ada kulit payak tuh di bawah kan. Soalnya kan orang di jembatan yang dagang buah tuh kan. Pasar Rebo. Iya. Coba lu gimana cara ngebedainnya? Sebenarnya kita nggak perlu sampai misalkan nih kafe nih apa bar nih. Nah kita nggak perlu sampai masuk buat tahu itu udah banyak anak Depok atau Jaksel. Oh gitu. Parkiran aja gitu. Oh parkiran. Kalau banyak bukan Jaksel. Oh iya benar. Jaksel begini agak jarang. Iya jarang. Gitu. Satria kan rata-rata kan motor guru ya kan. Kagak mau Satria, Air King yang gitu-gitu lah tuh. Tapi lo bisa tahu ini motor anak Bekasi, ini motor anak Depok gitu. Nah, kalau Bekasi sama Depok, nah tuh agak-agak bias buat kita kan. Oh gitu. Tapi pokoknya kalau motor apapun nih, yang banyak stiker-stikernya gitu-gitu, atau yang spionnya hilang tapi di PD aja, nah itu bukan golongan kita itu. Bener. Kita hanya Harley, Vespa Matic, motor listrik. Oh iya, bener. Makanya sopir Grab kan banyak yang masuk Jaksel kan. Pokoknya 90% tank itu tuh. Itu. Biasanya Jaksel tuh rata-rata mobil listriknya juga paling standar. Kalau nggak mobil apa itu mobilnya Nobita tuh yang kecil tuh. Emang Nobita naik dulu. Tapi gitu kayak kemarin teman gue kan, dia kan abis beli. Anjing kenapa gue bilang kan? Ya gue mau ngurangin polusi Jakarta soalnya. Percuma tapi sebenarnya kenapa memang? Ya kan bokap gue punya PLTU katanya. Berapa mobil listrik juga nggak ngaruh katanya. Bener. Kalau soalnya anak Depok pernah beli sepeda listrik, Sepeda listrik. Kan di rumahnya kan belum bayar listrik kan. Dia beli power bank buat ngisi listriknya. Agak boncos ya bener. Kemarin anak Bekasi juga beli sepeda listrik. Beli nih, ditaruh di pinggir jalan cuy. Buat jasa ngecas HP katanya. Isi banyak pengendara HP-nya lobet kan. Soalnya di Kalimalang kan lagi macet-macet itu. Kan kalau macet-macet super Jawa banyak yang terbalik. Iya itu benar. Harus Jawa juga. Sopir aja sopir. Sopir iya benar. Iya banyak sopir-sopir Manado lewat situ kan. Iya benar. Tapi nih, lo kan bisa ngeliat style fashionnya kan. Antara Jaksel dan di luar Jaksel ya kan. Iya. Misalkan wah
ini mah anak Depok nih, ini anak Bekasi nih kan. Lu bisa ngukur fashionnya itu dari mana? Nah, gue kalau fashion sebenarnya gue agak lemah tuh di fashion. Fashion tuh temen gue lebih peka fashion dan sastra lah. Oh, sastra silahi. Gue dari obrolan aja gue. Oh, dari obrolan aja. Tingkah laku lah ya. Iya, tingkah laku tuh dari bukan fashion tapi atribut kecil. Misalkan gue mau ngerokok nih. Nih korek dong. Nah, korek lu tokai nggak apa-apa, itu masih bisa Jaksel. Oh, Jaksel tokai? Masih bisa, tapi kalau tokai lo yang besinya udah copot, nah itu tuh bukan kita tuh. Yang ini kecil nih, lu naikin dulu, lu geser gini. Aduh tuh nggak mungkin Jaksel itu. Itu biasanya yang Oh iya benar. Korek tuyul itu mah kan yang apinya kecil. Gitu-gitu. Kalau kita kriket gitu. Oh, kriket. Kalau Depok emang beda sih emang. Emang kulturnya beda kan secara anak muda dan secara style dan cara ngerokoknya juga. Kalau anak Depok nih kalau koreknya bukan kayu, itu kagak ditemenin. Oh, harus kayu, Pak. Harus korek kayu. masih kayu cuy deh. Set kadang-kadang kan dulu tuh ya. Pakai bawa batu anak Depok ya. Cek 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 cek. Dulu amat. Pakai kayu zamannya Ali Topan. Depok harus pakai kayu, soalnya masih kayak ada gaya-gaya kan kalau korek kayu kan dibuka cek dilempar dek. Oh, masih ada keren-kerennya ya. Depok pakai korek kayu, mainnya freestyle juga deh. Oh, ada freestyle. Freestyle-nya ada, ya kan makanya korek kayu di sono diabadikan banget. Iya, betul. Korek kayu yang kardusnya kuning, belakangnya biru. Betul. Nah, itu tuh. John Koping. Iya benar. Kalau ada tiba-tiba bawa korek gas nih, curu cabut. Terus cabut. Ke daerah Teluk Naga situ kan. Kalau Pik berarti udah termasuk kan utara aja. Utara. Bisa utara, bisa barat. Bisa, Nah, itu suatu levelnya level up Jaksel atau gimana? Ini kayaknya baru beberapa Jaksel aja yang ngelakuin nih gitu. Karena banyak yang mereka juga pacaran sama Cindo Pik gitu-gitu. Jadi dan kadang mulai ada dari tahun lalu tuh ada acara festival musik yang di Pik juga. Jadi baru kayaknya anak Jaksel baru nggak kayak wah Pik keren juga ya gitu kayaknya. Baru-baru ini. Itu tuh ke Pik tuh sekarang lagi banyak tuh Kang. Jaksel mainnya ke Pik gitu-gitu. Berarti Pik emang salah satu role model baru untuk Jaksel ya? Iya. Kalau untuk secara kuliner. Tapi kalau untuk coffee shop masih megang Jaksel. Untuk coffee shop masih megang Jaksel, tetap. Coffee shop kayaknya belum ada yang ngalahin sih. Belum ada yang ngalahin, soalnya Jaksel tuh coffee shopnya yang pertama tuh kalau kita lihat secara view oke lah. Soalnya kalau gue lihat Kemang ini udah mulai diinvasi oleh orang-orang dari luar cuy. Bener. Seno pun juga sebenarnya mulai. Seno tuh Senoparty kan yang bundar gitu ya. Udah mulai bahaya lu kalau nongkrong di situ 2 jam lu udah mulai ngeliat anjir gitu terus kayak wah udah mulai kerasa mungkin bukan orang sini nih atau habis nabrak tuh pengen diberesin dulu gitu. Iya, Jaksel tuh. Yang orang mah langsung dipoles kalau kita kan dia kayak ini entah nih Jaktim atau ini Bekasi gitu. Makanya ini udah sebenarnya mengkhawatirkan gitu sebenarnya. Berarti untuk menghindari itu gimana itu? Misalkan wah, kayaknya anak di luar Jaksel nih apakah lo negor orangnya atau gimana? Nah, kan kayak kemarin bule-bule di Bali kan banyak yang bikin rese tuh. Akhirnya pemerintah Bali tuh bikin ketetapan bule harus bayar pego kalau mau masuk Bali. Oh gitu. Habis landing doi bayar pego baru keluar bandara. 50 juta atau 50 ribu? 50 ribu ini bonus buat bule kan. Nah, gue mungkin mau nerapin juga gitu untuk di Jaksel kalau di approve oleh Kementerian Pariwisata gitu ya. Di bundaran Senayan tuh kayak kalau lu atau di mana lah kayak Jaktim lu pego dulu gitu. Oh iya. Tapi harus kris gitu, atau harus kartu kredit gitu. Jadi kan sebenarnya dia punya duit tapi lu nggak bisa kris karena lu masih pakai Remi 2012 gitu. Nah, udah lu sana pulang lu. Pulang ya kan nongkrongnya gitu. Perbatasan lah kalau bisa. Perbatasan aja. Jadi Senop tetap clean lah. Tetap Jaksel lah. Masuk kafenya disuruh bayar berapa dulu. Iya. Tukang jamu-jamu itu disingkirin tuh. Oh benar. Soalnya mereka minum jamu dulu di luar tuh. Iya, baru masuk. Dan jadi ngocehnya jadi di dalam ya. Di dalam dan sekarang cewek-cewek Senop juga makin lama makin takut kan karena dia udah mulai ngerasain jalan di Senop. Habis itu ada yang Kiu, bukan warga kita, bukan orang Jaksel itu. Kalau Jaksel nggak ada catcalling gitu. Nggak ada catcalling. Oh itu catcalling itu termasuk bahasa baru juga ya? Iya, nah kalau Jaksel cewek lewat nih, nggak mungkin dikiuin, dipanggil juga enggak gitu. Bahkan dilihat pun juga kagak kan. Tapi malam tau-tau udah follow aja di Instagram. Gitu, nggak tahu nemu di mana tuh. Batin, friend. Batin. Tahu udah bisa. Kalau Depok kata nggak pakai Q, pakai apa? bisa kali. Itu lebih kasar. Itu lebih ada harapan betulnya. Tapi bagi cewek Depok biasa itu kan? Biasa aja. Malah tersandung digituin cewek. Wah, tersandung. Kita nih cowok Depok ngegodain cewek
apa namanya lewat depan ITC Depok nih. Bisa kali cewek nyamperin, saya bisa bang manjat tangga. Pokoknya emang punya kelebihan khusus. Iya. Kerjaan ya. Saya bisa bang ngejahit gitu. Iya. Tapi cewek Depok emang gitu, kalau nggak digodain mereka merasa nggak ini kan. Merasa capek udah dandan capek-capek di rumah. Mereka seneng ya, berarti kalau digodain itu malah happy mereka. Seneng happy, masa kan kayak merasa dirinya, wah gue dihargai nih kan dandanan gue. Sekarang banyak cowok yang berhubungan, kadang ceweknya udah dandan bagus-bagus, tapi cowoknya biasa aja. Nah itu juga sempat menjadi masalah juga tuh. Di Jaksel? Di Jaksel, jadi waktu itu dia rame di Twitter, tapi pelakunya kayaknya anak Jaksel. Oh gitu? Jadi sebenarnya mempelai nggak ada masalah, jadi ini orang nikah nih kan, di KUA kan. Ya udah, couple-nya nggak ada masalah, nikah, diupload, ya udah bahagia semua lah. Nah tapi anak Jaksel kan nggak segampang itu bahagia gitu. Dia komen lah, ini kenapa nih cowok dandannya gini doang nih? Kasian ceweknya, nah gini nih suami-suami yang gak menghargai effort istrinya gitu. Istrinya asli, nggak ada masalah. Tapi orang ini, nah dia nggak terima kayak gitu. Biasanya kayak gitu-gitu gimana tuh ya? Kayak gitu harusnya sih, kalau gue boleh saran, ngekos di Jaktim lah gitu, jangan jauh-jauh lah dari kita. Tapi itu sisi Jaksel yang itu malah nggak mungkin tuh orang Jaktim atau Bekasi nggak mungkin tuh. Bener. Karena mereka juga ya ibaratnya ngapain gue ngurusin orang gitu kan. Nah kalau Jaksel kayak ngapain gue ngurusin diri gue sendiri, mendingan gue ngurusin orang, nah gitu. Benar. Logikanya di situ. Cowok-cowok yang nggak di Jaksel yang nggak menghargai si ceweknya udah dandan lebih ya kan. Iya. Dengan pindah aja gitu deh kan. Dia pindah aja. Pindah lah kemana lah Ke daerah BKT kan banyak tukang apa namanya ikan Baju. hias tuh kan. Iya, betul. Yang mancing goceng lebih tua ya kan. Iya. Itu dari situ kali ya. Mungkin bisa dari situ. Nih kalau Jaksel nih sekarang tontonan anak Jaksel nih apa nih? Misalnya kalau dari YouTube-nya. Ya, YouTube oke. Kagak mungkin kan dia nonton Astro Boy. mungkin anak Jaksel nih. Mungkin. Nah, kalau Jaksel kan kita yang penting tuh sebenarnya daging. Oh daging. Nah, tapi kita juga nggak mau yang beneran daging gitu. Kayak misalnya kayak Mardigu daging tuh. Oh, Tapi kayak Mardigu Bowie. terlalu berat banget. Berat. Gitu. Oh obrolannya ya. Iya, Obrolannya. Helmi Yahya terlalu berat. Itu tuh kayak lebih ke kayak Makna Talks gitu-gitu. Oh, Makna Terus Talks. kayak 30 Days of Lunch. Nah, sebagai orang Depok sebenarnya baru dapat kosakata Makna Talks itu apa akun. akunnya Makna Talks. Gue tuh sebagai orang Depok tuh nggak pernah follow akun-akun kayak gitu. Iya. Gue tuh follow tuh Families, ya kan? Lo tau Families nggak? Itu bukannya dangdut. Itu. Families dangdut. Families, itu pokoknya gestar terbaik di Depok Families. Itu akun YouTube. Bukan, itu Band dangdut. band dangdut. Yang videonya tuh 7. Videonya 7. Agak, oh dia kayak kalau ada yang fals dikit, video aku nyamperin, sini gantiin aku gitu. Oh, jadi ada mereka nunggu di bangku cadangan gitu. Nunggu gini. Wah, video gitu. agak tim futsal sistemnya. Iya, benar. 7 cewek semua nyanyi. 7 cewek semua. Kayak agak Blackpink sebenarnya ya, agak kayak girl band ya. Iya. Iya. Oh, keren sih. Tapi kalau di Jaksel nih, biasanya lagu yang cocok untuk di coffee shop. Nah, Coffee shop mungkin. Apa sih? Shop Shop ya? Coffee shop. Coffee shop ya? Kopi shop tuh kopi lembut. kopi lembut, coffee shop, sama coffee kafe shop. beda berarti. Iya. Beda. Iya, benar. Lagu yang di coffee shop. Biasanya tuh lagu biasa tapi versi jazz gitu. Misalkan Versi jazz. biasa nih Oasis tapi versinya jazz, terus yang ini cewek, biasanya gitu. Berarti lo kalau misalnya lagi bawa gitar ya, Kalau kita ada cewek. ya. Ceweknya minta dibikinin lagu dadakan. Heeh. Biasanya yang sering digunain tuh, yang sering di request tuh modelnya genre apa? Modelannya pasti jazz petik. Jazz petik. Jazz petik. Main kan? Nah, kunci-kunci yang kita tuh Kak. Kunci-kunci miring deh. Kunci-kunci miring. Pokoknya lagu-lagu kayak Mahal ini lah ya. Nah. Mahal ini, Lyodra. Nah, itu jazz tuh. Males gitarnya kan. Oke. Tapi pas lagi dia sama cowok, ini pernah gitar fals juga. Bentar gitarnya fals dulu. Iya. Nggak juga nggak harus. Oh, nggak harus. Nggak harus fals. Tapi tergantung cuy Jaksel mana. Kalau Jakselnya Duren 3, Bim Bim mah bodo amat. Iya, benar. Nah, itu deh. Anjing ngefriend. Yang penting semangat nih. Yang penting rock and roll, Iya, rock and rock and roll. Kalau Nggak harus duduk Vincent ya main gitar. ini harus duduk Boleh. Vincent. Nah, nggak boleh, bisa boleh. gemuk mah. Emang anak Jaksel kurang sehat kali ya bisa duduk Vincent semua. Iya, emang rata-rata anak jasa sekarang pada duduk Vincent semua ya. Itu anak skena lebih tepatnya kayak skena coffee shop. Oh, gitu? Nah, sebenarnya Jaksel nggak terlalu coffee shop banget, kita nggak harus gitu. Kita lebih bar sama kafe lah yang lebih wajib gitu. Kafe. Kita kalau ngopi
Terus pakai online, taruh dalam kopsikel aja udah cukup. Beda emang. Beda. Jadi gue sebagai orang Depok juga harus mempelajari juga. Iyalah. Jadi biar gue ke Jaksel nih biar nggak kaget. Iya. Iya. Makanya kita mana? Ente orang mana asli? Saya kan dari Kenya ke sini kan. Oh iya. Ya. Abang dari Kenya kemarin emang lagi ada. Enggak, dulu kan emang gua peternak kasuari. Spesifik kasuari agak susah. Ya. Emang dia lagi kesini neliti. Studi banding gua. Iya, studi Oh, studi banding. Neliti guru-guru yang migran kalau lagi. Oh. Khusus guru migran ya. Guru migran. Sama dosen asam lambung lah. Udah Oh, sih. soalnya kalau nggak di stem nggak enak. Oh ya, bawahnya belum tuh. Nah, Tuh kan pales lagi. jazz. Coffee shop nih. Saat aku dengar dirimu, asik. Kau sendiri duduk depan mesin kopi. Nah, Ku mulai menyapa, kau mulai tersenyum. nah. Ku pesan coklat kesukaanku. Ku menyapa dan menyapa lagi, hello kamu. Susah improve yang gua tadi. Dari lo, dari gua. Gue ikut juga. Oke. Tadi apa mana? Ku menyapa. Ku menyapa dan ku menyapa lagi ke kamu. Oke. Ku berikan nomor handphone kesukaanku. Instrumen dulu. Gua nih ya. Ku titipkan kata cinta pada barista. Kau titipkan senyuman manismu. Cek abang Bud. Gue pikir pada dirimu dan kita seruput gula aren bersama. Putra langsung rek. Apa ya kemarin ada? Aku jatuh cinta. Oke. Lagi. Kepada dirinya. Nice. Aku sewa kamar Aduh, betul. Jaksel. untuk mamanya. Aku jatuh cinta, ku bawa ke Kerak. Jatuh cinta ku bawa kau. semuanya. Ref. Aku jatuh cinta, Cinta. aku Jatuh cinta padamu. Sekali lagi ya? Oke. Aku jatuh cinta kepadamu. Nama cewek Jaksel yang nama-nama yang asli siapa namanya? Nama cewek Jaksel. Nama-nama cewek Jaksel. Niken. 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 Guru gua. Aku jatuh cinta Niken. Nah, gokil sih. Zaman Langsung. Matias muncul. Dapat tuh kayak itu. Dapat ya. Dapat Berarti itu. Kalau kita ke Jaksel friend, kita minimal ada gitar akustik di situ. Ada gitar akustik, ada ya Konga ya apa namanya itu? nggak harus. Bawa apa? Bawa. Iya. heeh. Apa sih banyak? Lihat. Ah, Tapi nih ya. selain secara samping kan tongkrongan Ya. harus di coffee. Coffee shop. Tapi kan mereka jajan perlu uang juga kan. Betul. Nah rata-rata tuh backgroundnya tuh apa? Apa dia punya bisnis sampingan apa gimana? Background anak Jaksel nih. Background nih. Nah, kalau backgroundnya kan sebenarnya ada yang kantoran, ada yang bisnis, tapi background yang paling umum tuh ya papinya tajir, sebenarnya udah sesimpel itu gitu. Jadi nggak perlu banyak background sebetulnya. Sebenarnya pekerjaan anak Jaksel tuh yang
banyak apa itu? Nah, Pekerjaan dia lah. pekerjaan anak Jaksel peringkat 1 sosial media spesialis. Itu selalu ada tuh. Kayak kerjaan lo apa? Sosial media spesialis gitu. Karena gue ekspor di sosmed. Coba akun kantor lu, kok followersnya 140 gitu. Kadang ada yang begitu ya, tapi nggak semuanya juga gitu. Ada juga yang naik gitu kan. Nah, soalnya maaf nih, soalnya yang di Jaksel itu yang berhubungan dengan pekerjaan harus pakai bahasa Inggris. iya benar. Soalnya kenapa biar kata, wah anjir keren juga ya. Kagak mungkin kurir kan? Kagak mungkin, nggak mungkin. Soalnya kalau gua kan kerjaan gua kan samping gua sound system kan. Iya. Tetangga gua pernah nanya, kerjanya apa? Di sound system. Oh, tukang sound. Nah, kan. Nah, Itu tuh. itu pandangan orang kayak gitu tuh beda tuh. Kayak wah, tukang sound ini mah yang bawa sound segede kulkas ya kan. Iya. Jadi tuh kadang gua pakai bahasa Inggris. Bukan tukang sound, Bukan apa sound. tuh? Sound engineering. Nah, baru dia ngerti. Canggih juga Mas kerjaan. Nah, padahal kerjanya sama kan? sama. Iya. Tahu sound engineering. Apa ya? Nanti saya cari dulu dah di Google kan. Padahal Indonesia mah insinyur suara ya. Insinyur suara. Insinyur suara. Sama kayak sosial media spesialis kan admin sebenarnya gitu. Kerja apa? Admin. Kok ngapain? Sosial media spesialis. Wah, gokil. Gitu. Ini kan dia bisnis yang di dia nih, Son ya. Son. Kalau di Jaksel bisnis yang di Nah. Jaksel banget apa itu? Bisnis anak muda lah kalau apa yang Kalau anak Jaksel muda ya, banget, bisnis ya. Bisnis sebenarnya rata-rata tuh bikin fashion atau cake gitu. Oh, kue. Ya, tapi itu persaingannya kan banyak gitu ya. Jadi kalau peluang bisnis yang di Jaksel pasti berhasil bisa kita katakan ya sebenarnya ya usaha psikolog sebetulnya. Waduh. Karena itu yang naik mulu di mana kan kayak lu mau clubbing, mau coffee shop, ujung-ujungnya lu mental health lagi, lu ke psikolog gitu. Psikolog friend ya. Mm-mm. Ente pernah ke psikolog? Ngapain? Santai itu kayaknya. Iya benar. Gak ada masalah. Malah psikolog ketemu gua teman gua. Kan gua pengen santai kayak lo, ayo mabok. Gitu. Berarti yang banyak mengalami secara mental tuh datang ke psikolog ya? Iya, kenapa nggak ada psikolog yang di delivery ke rumah ibaratnya? Kan anak Jaksel malu nih kayak, anjing gue ke psikolog ntar gue ketemu teman gue lagi apa gimana dicengin. Nah bikinlah delivery psikolog gitu, ya kan? Juga ada delivery-nya. Belum ada, itu harus ada yang bikin tuh. Tapi emang ya sih sekarang ya. Dulu gua kalau ada teman gua kalau ke psikolog nih kita ceng-cengin lah. Iya kan? Lu sakit. Sekarang orang ke psikolog dia bikin instastory coy. Iya. Ini aduh penuh tekanan nih hidup. Buset. Sekarang malah udah mulai tipe heran kayak, lu ke psikolog nggak sih gitu? Kayak gue belum pernah sih. Kenapa? Lu harus coba gitu. Ada yang bilang begitu gitu. Kalau gue nggak ke psikolog, friend. Lu lebih curhat ke Mama Dede. Jikir. Susah tuh belokinnya. Susah. Udah terlalu jelas itu. Iya. Kalau dibelokin juga pasti lo bakal kena di TikTok. Iya, janganlah. Berarti harus ke psikolog. Iya. Itu sekali kita ke psikolog sekali bayar berapa tuh? Nah itu dia ya, gue juga belum pernah tapi ratusan ribu kayaknya deh. Terus lu curhat sama dia, terus abis itu dikasih masukan sama dia. Tahu udah masukan apaan tuh? Anjir, kasih masukan doang ya. Kita padahal nggak tahu juga ke psikolog itu sebenarnya lagi ada tekanan juga ya. Iya. Dia mungkin juga ke psikolog lain gitu sebenarnya. Mungkin yang level yang lebih tinggi lagi daripada psikolog ya kan. Iya. Ente gimana nih? Enggak ya kan ternyata teman kita juga pengusaha juga. Nah. Jadi mah jangan ditanya, friend. Heeh. Dia mah walaupun begini-begini, Punya usaha. wah, usaha kuliner yang sangar. Iya. Nah, lo kan bikin ini aja. Dimsum nih. Dimsum Ben Hill namanya. Dimsum Ben Hill. Heeh. Lo kenapa lo kepikirannya kok bikin dimsum gitu? Nah, jadi kan Lo usaha pijet buta gitu, pijet tunanetra ya gitu kan. Terapis apa namanya? Terapis ikan kecil tuh. Iya. Gue dulu kan sama adik gue. Sekarang juga sebenarnya udah gue lepas, udah ada gue yang ngurus fullnya. Lo kan kenal juga sama adik gue kan, Kang. Nah, jadi si Dea nih dulu dia di kampus tuh udah suka jualan dimsum. Oh, gitu. Nah, udahan nih kita bikin dimsum Ben Hill, kita bikin lah. Awal-awal dragging tuh sepi banget yang. Terus kayak kan dulu gue sama dia yang jaga kan. Terus kita udah promosi kayak, "Dek, kita ngapain deh? Oke deh. Kita nyebar pamflet," kata gue. Terus gue nyebar pamflet ke dia dimsum Ben Hill, Kak. Tetep nggak ada yang datang. Ngapain nih bikin ngendorse temen, terus temen gue dulu selebgram cewek kan, foto diupload terus yang komen 800 400-an. Tapi komen sama semua, cantik banget Kak gitu. Makin gemes aja sih gitu kayak, cowoknya mana ya? Gue bilang itu beda, lebih mengarah ke orang. iya, gue bilang ini gimana caranya nih? Itu hampir seminggu gak ada yang beli karena
suatu hari gue lagi di luar kota, adik gue jaga. Nah tuh dia iseng aja dimsumnya ditaro mozzarella sama dia. Tuh difoto kan, diupload gitu, set, nambah yang repost segala macem, barulah pelanggan datang ke situ gitu. Jadi yang menyelamatkan bisnis gue adalah ya salah satu makanan tradisional Jaksel juga, mozzarella gitu. Memang gue berutang budi sama Jaksel sebetulnya kalau gitu. Friend juga berarti menambah topping baru di dunia dimsum. Soalnya gue pernah beli dimsumnya Oza juga. Iya. Ada dimsum geprek juga ada kan, Za? Ada ya, akhirnya kita improve yang lain. Geprek, friend. Ayam. Ayam geprek, tapi kita ada juga menu spesial dimsum pakai sambal geprek gitu. Belum nyobain. Sangar tuh. Sama dimsum mentai head deh. Bukan mentai doang, nggak usah ada. Mentai. Makanan nggak usah takut potong sama masalah keluarga, nggak perlu. Dimsum mentai aja. Pokoknya lagi ngetren di Jaksel dibikin sama dia. Iya. Mozzarella, mentai. Gue lihat di Mading ya kan? Iya. Ada nih foto-foto dia Mading tuh. kan? Indra Mukti pernah makan di sini. Ya Pepi paling gede Pepi. Pernah makan di sini. Berarti kalau artis sudah makan di sini, tandanya emang dimsum ini enak. Kayak restoran-restoran bakso tuh, friend. Iya. Kalau kita lihat tuh banyak yang owner ya foto sama artis semua. Betul. Beda sama warteg. Heeh. Warteg di fotonya tuh pasti ada TNI-nya berdiri. Oh iya. Kenapa ya? Warteg, iya. Kenapa dibangga tentara makan situ ya? Iya, Enggak, soalnya gini, friend, biar ada orang yang malak. Ya. TNI. Oh, ada backingan TNI nih gitu. Backingan TNI. Iya sih, benar. Tapi lo kan udah dimsum sama ayam geprek. Iya. Yang lo lagi planningin apa nih? Nah, kayaknya ada lagi Di nih. bidang makanan. Tetap. Jadi kan ini kan udah gue lepas buat adik gue aja nih. Maksudnya dia juga yang lebih ngerti kan kolahnya. Jadi dia yang garap, terus baru gue ajakin lagi kayak, "Dek, ini bikin yang baru yuk." Tapi masih progres nih, belum jelas juga ujungnya kemana. Tapi kayaknya akan ada, insya Allah tahun ini lah gue mau bikin kuliner lagi satu gitu. Sangat. Emang kalau Amin. kuliner tuh keuntungan banyak cuy. Ah. Cuma tapi resikonya makanan bisa basi. Iya, kalau baju lu nggak basi-basi kan, mau lu tahan Basi-basi, beberapa iya. lama masih bisa. Cuma kalau modelnya berubah baju, kita ngapain dengan baju kita sumbang? Benar. Banjir Iya. udah nggak ada, banjir udah nggak ada ya kan? Iya. Mau 2 tahun 3 tahun juga baju masih aman. Masih aman. Dimsum lo rame. Ya. Nah, lo ke dukun mana kira-kira? Kan nggak harus pesugihan dulu, nggak harus. Iya, gue kira ke daerah dukun mana gitu kan. Mau dikencingin tuyul nggak? Kuburan di kan jalan. Nggak ada. Iya, tapi lu pas bisnis ini lu ini nggak? Ya, kadang-kadang orang bikin bisnis ada kecewanya. Iya. Ada nggak kayak ya kan temen lu banyak anak-anak nih, senat nih. Nggak, pas lagi didatengin teman-teman lu apa nggak dibayar lah. Gue kalau yang makanan ini sih suka dukanya tadi doang tuh yang di awal ya. Sama kadang-kadang kan karyawan-karyawan ada yang entah tahu kabur lah, atau ngilang kan. Gue dulu pernah kayak jadi kan kita kulkasnya di bank kan. Nah tiba-tiba kok ini nggak masuk nih data di bon gua sama dimsum yang berkurang gitu. Oh, iya. Gue nanya sama pegawai gue yang gue curigain kan pada waktu itu, "Mas, ini kenapa ininya beda nih?" "Ya bang, kadang suka ada yang lupa gembok gitu. Kayaknya sih ada yang maling." Gue bilang, "Kayaknya nggak pernah ada maling dimsum frozen dah." Gitu, gue dah. Dia kenapa nggak ngambil TV atau yang lain gitu kan? Iya benar. Masa ada maling datang set dibuka, wis dimsum mozzarella nih kan. Ambil dah. Ambil dah ya kan. Iya nggak mungkin. Ini pasti sebalok-balok Sebalok gitu. Iya, nah Tapi gitu. itu udah kejadian ya di Kejadian. karyawan jujur gitu kan. Nah katanya akhirnya gue ganti karyawan mulu. Nah katanya kalau lu karyawan lu di tempat makan itu pasti akan ganti mulu kalau lu gajinya segitu ibaratnya gitu. Berarti dia merasa nggak cukup dengan gaji situ, jadi dia ngambil dimsum. Mungkin begitu. Dan Tapi ya udah kira-kira ganti berapa karyawan? udah banyak banget kan sampai sekarang mah semenjak gue lepas ke adik gue yang masih gue kenal tinggal 2 orang doang. Tadinya gue kenal semua, gue ajak ngobrol satu, sekarang udah 2 orang doang karena emang akan berganti mulu gitu ibaratnya. Belum yang kabur-kabur toto hilang-hilangan ya kan. Iya, ngambil 5.000 lagi pas ngilang. Iya gitu. Enggak. Cuma kadang kayak ninggalin utang di mana gitu. Kayak kemarin sebenarnya belum bayar nih beras di kita apa gimana gitu. Berarti pas karyawan lo lagi istirahat makan di warteg, Hmm. Oza ya? Gitu. Nah, ibaratnya bisa begitu. Iya, benar. Tapi pernah nggak ada karyawan lu yang nyolong sambal gitu? Ngambil sambal doang dia bilang. Buat dikumpulin. Iya, kumpulin. Emang maling doyan pedes tentunya ya, maling doyan pedes ya. Nggak Tapi ada. emang kalau kita ngerekrut karyawan emang ya butuh kesabaran aja sih. Iya sulit Soalnya tes sih. kejujuran, rajin apa kagak. Rajin apa kagak, jujur apa kagak itu yang susah tuh. Ibaratnya ya kan. Gue perhatiin abangnya ini tadi. Oke, Ja. Sekarang
menurut gua kan buat teman-teman yang ada di rumah nih, Nah. lagi nonton YouTube Kode, pas kan pengen punya usaha sampingan juga kan. Ya. Pasti semua orang kan sekolah nyari kerja sekarang udah sulit. Iya, makin berat. Sulit cuy. Jadi mau lulusan S2 juga. Mau S2 ya kan, susah juga. S3 pakai jaket gede kita. Iya. S3. S3. Kebetulan yang berantem di sepatu. Iya. Jadi tipsnya tuh apa aja sih untuk memulai usaha? Nah, Biar sabar. Iya. Mungkin tipsnya, mungkin gue juga sebenarnya kebantu adik gue juga ya. Jadi mungkin tipsnya lu harus cari partner yang emang ngerti bisnis nih. Kan dia emang kuliahnya ekonomi kan, gitu. Jadi gue tuh cuman dulu promonya gimana di Instagram, gimana gimmicknya apa aja gitu-gitu. Admin tuh gue tuh dulu. Nah jadi lu kalau nggak ngerti bisnis, lu cari aja partner yang paham gitu. Kadang-kadang kalau lu sosok mulai sendiri ternyata ada aja ketipu orang lah atau apa gitu-gitu. Jadi cari partner yang tepat aja sama cari bidang yang lu demen aja dah, berarti gitu ya kan. Kalau buat bisnis. Berarti Ntar gue kasih tahu ke Mas Panji lah ya. Nah, itu kan apa sih pergi Waksono? Tapi ada lo tuh jadi kalau secara nggak langsung dia yang ngebuat template ide-idenya. dia. Ya kayak tadi mozzarella tuh idenya dia gitu-gitu. Kuliah ekonomi, Fred. Kuliah ekonomi dia. Jadi idenya tuh banyak. Ya, soalnya kuliah komunikasi, Heeh. baca Moes, beda-beda tahun. Mustopo. Mustopa. Pang semua ya. makanya lebih ke pang kita ya kena. Iya benar. Iya. Seniman. Kalau enteng terlalu ngurus di ini nggak dapet. Senimannya hilang. Jebol Mustopo kan brand friendly. Iya. Kan banyak band-band punk tuh sabotage. Iya. sabotage. Eko CPR nih, jualan juga nih. Daus mini ya kan. Iya, sama Hendrik CPR. Pokoknya buat temen-temen yang pengen buka usaha, tipsnya tadi itu. Carilah partner yang memang ngerti. Kan tadi kita Mustopang nih. Nah kalau Mustopang. adek gua dulu di Trisakti. Nah dari awal udah gua wanti-wanti kayak, Dek, fokus di kuliah aja, nggak usah ngurusin pemerintahan gitu. Kalau sekarang takutnya kan dia ke doktrin yang enggak gitu kan, yang sama seniornya. Bener-bener setiap hari ikut kamisan ya kan. Iya, bisnisnya bisnis kata gua gitu. Bisnis aja udah. Pokoknya buat temen-temen yang di mana Bang? Ini Bang ya, buat temen-temen yang pengen buka usaha nih. Ya. Yang pertama kudu cari partner yang bener-bener Klop. banget, ya kan? Pengen dari nol, terus ya bener-bener pengen berkeringat bareng. Iya. Nah, pokoknya itu kuncinya dari Oja Rangkut. Ya. Yoi. Segitulah. Sekarang ada pepatah dari teman kita yang pengen dibawain. Ya, ada pepatah tentang bisnis dan ekonomi. Jadi gimana caranya menghindari miskin keberagaman. Iya. Nah, jadi teman kita bakal ngasih pepatah dikit Bang. Jadi begini, teman-teman. Waktu saya start di tour ke Belanda, ya kan, saya menemukan sebuah buku yang bagus sekali. Nah. Pak, enteng banget bukunya. Iya, ini karena udah gua serap ilmunya. Oh, gitu. Jadi enteng. Cover doang. Oh, bener-bener. Tinggal cover. Iya. Jadi ini buku gua temuin dari pembalap sepeda Belanda. Dia ngasih buku ini dan di sini banyak quote-quote yang ya. sangat mengharukan. Oh gitu. Sampai saya bingung. Iya. Sangat mengharukan. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Iya. Banyaknya bener-bener. Jadi quote dalam bahasa Belanda. Iya. Oh. Jadi Ini tahun berapa nih kira-kira nih? hah? Tahunnya? Tahun baru. Iya. Jadi di sini bahasa Belanda gimana? Bahasa Belanda. Jadi begini. Eko Vanyo, Nah. Maldini van der Sar, Esposito. Yang artinya bekerja sampai kau pucat. Orang Belanda emang kuotnya ekstrim Buat sobo. buat teman-teman di sini terima kasih banyak udah menyaksikan kode. Kode Tahu kode? Tahu kode nggak? Kode. Nah, kode apa? Gue tau judulnya doang Kode kode. nggak? Kode artinya apa? Isyarat. Nggak ada. Bukan. Kode nggak ada artinya. Mana tuh? Karena kode Nah, hidup. kan lu kode. Kode. Jangan kasih. Thank you.